Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti teman-teman bisa lihat, di akhir 2021 ini Yamaha Indonesia merilis Yamaha R15 Connected Series yang terdiri dari Yamaha R15 Connected dan Yamaha R15M Connected ABS. Dua-duanya menggunakan nomenklatur tulisan Connected gitu, walaupun beda R15 dan R15M. Nah, untuk R15 sendiri, fitur connected ini baru terjadi di iterasi keempat ini ya. Walaupun di Indonesia kita masuk mulai dari iterasi kedua dari Yamaha R15. Nah, saya kepo pengen tahu ya, seperti apa sih sebenarnya teknologi dan fitur connected yang dihadirkan di Yamaha R15 ini. Dan kebetulan ada narasumbernya teman-teman sekalian yang lebih tahu pasti dari saya ya tentang fitur atau teknologi connected di Yamaha R15. Mari kita ketemui Mas Hanggi dari Digital Customer Experience Yamaha Indonesia atau YIM. Mas Hanggi, ya, saya nanya-nanya nih ya. Jadi ini tuh bener-bener ya connected sama seperti kayak yang Yamaha NMAX, kita taunya tuh sama itu ya, ada Yamaha Aerox kayak gitu. Iya, sama. Jadi pada sama gitu ya. Sama pada dasarnya sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Langsung kita akan simak pemaparan dari Mas Hanggi, detail demi detail bagaimana mengkoneksinya, terus bagaimana mendownload aplikasinya mungkin, terus habis itu apa yang bisa ditampilkan di ponsel teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau tanya nih Mas Hanggi nih, ya. Ya. Yang pertama adalah ini kan connected, ya. Secara connected itu yang terkoneksi itu menggunakan jalur apa itu? Kalau untuk Y-Connect itu kita menggunakan jalur Bluetooth ya, melalui CCU ya, melalui CCU yang ada di sini ya, di posisinya Jadi di belakang. Bluetooth itu terpancar dari ponsel berhubungan dengan CCU ya, Iya, bukan dengan dashboard ya? Bukan. Oh, jadi CCU-nya ada di sini nih. Nah, ini Mas. Ini. Oh, di situ Ya. teman-teman sekalian ya. Jadi ini bentuknya awalnya saya kirain ini flasher, bukan ya? Oh, itu CCU itu di situ teman-teman sekalian, ditaruh di bagian belakang itu loh. Iya. Nah, jadi gimana nih prosesnya, Mas Anggi? Ya, jadi kalau untuk pertama kali tentunya kan kita bikin user login gitu ya. Sekarang juga loginnya juga udah bisa menggunakan Google, Oh, gitu. Facebook maupun login standar manual ya, pakai username dan password. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses pairingnya seperti Oh, yang itu. pasti harus udah install aplikasi ya berarti ya? Iya, betul. Aplikasinya itu Iya, di otomatis. Google Play biasa ya, Google kalau Play di biasa, Android ya. Adapun di Apple, iPhone juga ada. Juga ada juga. Nah, seperti itu juga ada. Nah, Lalu kalau untuk proses pairing itu ada dua cara sebenarnya. Ya, ada dua cara. Ada dua Oke, cara, jadi gimana yaitu tuh? yang pertama kita bisa scan berdasarkan VIN number ataupun frame number ya di sini. Kita bisa scan seperti ini. Oke, nah ini berhasil didapat. Nah, nanti di sini akan keluar frame numbernya. Nah, gitu. Frame number langsung ada ya? Iya, frame number pasti langsung ada. Nanti langsung di pairing. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa juga scan menggunakan QR code yang ada di sini nih. Ya, cuman kecil ya? Iya, kecil. Coba kita coba ya. Nah, dapat. Oh, langsung cepet ya. Nah, ini udah dapat. Dia langsung seperti ini. Dan Perform. Ini posisi mati Mati motor. dulu ya. Mati dulu motor. Begitu kita oke. Lalu kita nyalain motornya. ya. Dia akan mengkoneksikan. Nah, nanti ini udah connect ya, Mas. Oh, itu udah Karena ini connected. Tulisannya connected udah ya? Connected, iya. Ini ada tulisannya connected. Nanti di sini akan keluar gambar. Mungkin ini sinyalnya agak kurang bagus. Nah, seperti ini. Udah sekarang 3D Nah, ya. gambarnya sekarang 3D, Udah Mas. cakep ya. Oh, lebih keren. Ya, ada di sini. update di sini. Iya, di sini. Sebenarnya kalau dari pertama kali kita launching sampai sekarang tuh ada beberapa fitur update yang ada di Y-Connect ini sendiri di sih. aplikasi ya? Di aplikasi itu sendiri Apa aja seperti tuh? itu. Khususnya untuk yang di R15 apa aja? Kalau sebenarnya sih fungsinya ini tidak terkhususkan untuk R15 tapi untuk seluruh pengguna Gitu. Yang ada Y-Connect Y-Connect ya? seperti itu, iya. Kayak Aerox, kayak NMAX Itu gitu semua ya? bisa pakai. Bisa ya? Oke. Gitu. Jadi tidak terpaku pada fiturnya R15. Nah, contohnya kalau misalnya di sini kita itu ada fitur yang namanya di sini riding lock. Jadi fitur riding lock ini
ini bisa ketahuan gitu. Ini karena kita motornya nggak jalan ya, jadi dia akan membaca seperti ini. Tapi pada dasarnya nanti ketika kita riding, misalnya dari rumah ke kantor, dari kantor kemana, itu akan tercatat di Lokasi dalam ya? riding lognya, itu rutenya mas. Rutenya. Rute dari oke. mana kemana itu nanti akan tercatat di Berdasarkan riding log kayak ini. kayak map gitu ya. Betul. Oh iya kayak map. Ya. Betul, jadi nanti ada catatan peringkasan perjalanan seperti itu, dan itu tercatat di dalam Y-Connect itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi di versi Y-Connect yang terbaru ini kita ada fitur namanya automatic background connection, di mana fitur ini akan mempermudah konsumen-konsumen kita untuk menggunakan Y-Connect seperti itu. Kalau dulu kan dia harus buka aplikasi, terus nyalain motor, mau berkendara buka aplikasi lagi. Nah, kalau untuk sekarang ini dengan ada fitur ini, konsumen tidak perlu repot-repot untuk buka aplikasi, cukup ininya fungsi ini dihidupkan, lalu mungkin aplikasi ini ditutup aja ya. contohnya seperti itu, lalu contoh seperti ini, tapi posisi Bluetooth nyala ya, posisi Bluetooth harus nyala. Iya beneran ya, kelihatan ya. Iya. Ada tulisan app-nya ya di situ Ada ya. tulisan app kan itu. Nah, itu app adalah berarti ini udah berarti koneksi, kondisi ini udah terkoneksi. Ya walaupun Iya. aplikasinya nggak kebuka. Walaupun aplikasi nggak kebuka gitu tapi loh. udah terkoneksi ya. Dan Artinya ada perpindahan data berarti ya. ada transaksi Ada data nanti transaksi. ya. Jadi Oh, kalau iya, misalnya iya, konsumen tinggal pakai ya tinggal pakai aja. Nanti Iya, kalau iya, misalnya mau lihat hasilnya bisa di tempat destinasinya Jadi itu atau di adalah rumah update dan lain-lain. terbaru ya. Iya, Dan seperti itu. pertanyaan selanjutnya, apa yang Boleh. bisa di-display di sini di aplikasi? Kalau di di aplikasi ini seperti versi seperti versi sebelumnya itu ada yang namanya meter notification di sini. Jadi meter notification ini kita bisa setting aplikasi apa aja yang mau di reminder di sini. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi kalau misalnya nanti kita pilihnya di sini WhatsApp gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih ada WhatsApp, Nanti akan ada ketika ada WhatsApp notifikasi call, yang keluarnya di sini. ketika ada WhatsApp call, nanti akan keluar notifikasi di sini. notifikasi. Kalau Di WhatsApp sini call ya. nanti akan keluar nih ada telepon di sini, dia akan ngeblinking Oh, gitu. blinking. Nanti kalau ada WhatsApp message dia akan blinking di gambar message di sini. Gitu ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ada incoming call masuk, telepon masuk, nanti juga dia akan ngeblinking di sini. Oh gitu, blinking ya. Dia akan ngeblinking seperti itu. Data apa yang Mas Angga yang bisa namanya pindahkan, bukan dipindahkan ya, dikoneksikan antara dashboard ke sini, kayak misalnya mungkin takometer, ukuran tampilan dari RPM atau gitu. Oke, Ada. ada. Itu namanya kita namakan rev dashboard di sini. Oh ada ya. Ada. Coba kita bisa jadi nyalakan ya rev sekarang ya. dashboard boleh ini ya. Coba ya. Nah, ini contoh nih seperti ini ya. Oke. Kita nyalakan ya. Oh. Nah, ini dia untuk pengecekan RPM. Dan kita juga ada dua ini ada dua versi ya. Jadi ada yang modelnya Ini? seperti ini, ada yang modelnya itu dia seperti kayak ini. dashboard yang biasa ya, yang seperti lingkar dashboard ya. biasa. Iya, kalau di versi yang seperti ini dia ada throttle open positionnya. Oh, boleh. Coba dinyalain. Seperti itu. Nah. Oke, kita nyoba nyalain ya. Oke, ini kan seperti ini. Jadi kalau ini kebuka, ini akan naik. Oh, berapa bukaannya ya? Jadi dia akan mengikuti secara langsung seperti itu. Ya, real time ya. Real time. Dan juga di sini ada fungsi eco. Jadi kalau kita berjalan dalam kondisi eco mode, dia akan nyala warna hijau seperti itu. Gitu. Iya. Seperti itu. Menarik juga ya. Iya. Secara umum ada data yang bisa dicek ya, misalkan konsumsi bahan bakar atau apa? Ada. Di sini ada konsumsi bahan bakar di sini ya. Ini karena kita baru. Jadi di sini untuk konsumsi bahan bakar itu kita bisa lihat di sini seperti itu. Jadi di sini ada average penggunaan bahan bakarnya, terus di sini ada konsumsi bahan bakar, dan di sini ada mileage yang kita tempuh, jarak tempuhnya gitu jarak loh. tempuhnya, Dan ini nanti yang akan ditampilkan di sini hari per hari. Jadi nanti tanggal 1, tanggal 2, nanti sampai dengan tanggal 30 per setiap bulannya seperti itu. Dan di sini nanti ada chartnya. Ada grafik ya? Dia ada grafiknya. Ini grafik nih tanggal. Tapi kita bisa ganti kalau kita mau ke versi versi tahun. Nah, di sini jadi tahun 12. Jadi nanti Y-Connect akan menghitung penggunaan konsumsi bahan bakar itu secara average setiap bulannya seperti itu. Setiap bulannya akan dihitung. Tapi yang pasti ponsel mesti nyalain Bluetooth-nya itu ya. Iya. Nah,
biar dia terkoneksi gitu ya. Iya, Tapi kalau seperti itu. misalkan nih, pada saat itu kita kelupaan, Iya. itu ada nggak fitur di mana di sini di motor itu tersimpan, lalu nanti baru akan diupload kemudian? Apakah hanya hilang gitu aja? Enggak, kalau misalnya seperti itu tidak tercatat. Tidak tercatat ya. Jadi memang hanya pada harus saat real time posisinya ya? terkoneksi, iya. Real time. Pada saat Jadi dia kalau real time kita terkoneksi. lupa mengkoneksi yang kita telah lakukan tersebut tidak tercatat nanti. Betul. Baik di Seperti memori dari ininya ya, CCU ya namanya. Iya, CCU. CCU maupun di ponselnya gitu Ya, ya. seperti itu. Oke. Lalu juga di sini ada last parking position juga. Oh. Gitu. Jadi di sini iya. ada last Di mana parking posisi parkirnya Iya, terakhir di sini. ya? Nah, ini kan. Jadi kita posisinya ada di sini nih. Di sini Iya, kan iya. Yarsi di Iya, belakang iya, situ betul. ya. Oh, Nah, iya. posisinya ada di sini gitu. Oh, Sebenarnya ini lengkap ya? memudahkan kita kalau misalnya kita pergi. Contoh saya pergi ke depan gitu Iya, ya. iya. Nah, terus saya lupa motor saya ada di mana, cukup buka ini nanti ada petunjuk arahnya gitu. Oke. Jadi nanti akan ada petunjuk arah. Cuman karena kita berdempetan di sini ya, jadi Iya, titiknya iya, seperti iya. ini, seperti itu. Dan juga nanti bisa dikasih tahu jalurnya aja gitu, Iya, dikasih iya. jalurnya. Kira apa lagi nih Mas yang ada? Yang Ya. baru banget. Jadi di Y Connect ini juga kita sudah menyiapkan suatu fitur juga itu yang mempermudah konsumen untuk memaintain motornya dia, yaitu dengan cara konsumen diberikan kemudahan untuk melakukan setting pergantian oli ya, kita bisa bilang pergantian oli ya. Ya di sini Menentukan sendiri betul ya? menentukan sendiri gitu, karena kan kalau seperti kita ketahui konsumen kita mungkin pergantian olinya beda-beda. Ada yang mungkin sayang sama motornya gitu kan, per 1000 ya, ini cuma cukup nanti kita Geser-geser gitu ya. dengan cara klik ini, sebentar tadi kepencet, cukup klik di sini lalu klik di sini. Nah ini ada beberapa tipe. Oh, ini 1900. Oke, jadi ada 2 tipe sebenarnya, Oke, Mas. Jadi kalau default ini ikutin rekomendasi dari pabrikan gitu. Lalu kalau untuk defaultnya kita matiin, itu kita bisa atur sendiri seperti itu. Tapi khusus untuk unit-unit yang pembelian baru, mungkin yang baru beli Grass gitu ya, ini mengikuti untuk 2 kali servis itu mengikuti rekomendasi dari pabrikan. Oke. Nanti setelah dia KSG ketiga ataupun setelah kilometer mencapai kalau nggak salah 6.000 atau berapa, nanti bisa kita atur sendiri di sini. Contoh nih kita mau atur per berapa, misalnya per 1.600, ataupun konsumen juga bisa menggunakan hari. Ada yang mau berdasarkan bulan. Iya, nanti Y Connect ini akan secara otomatis akan menghitung berdasarkan dari jumlah ini, Apa yang kita masukkan. input ya. Betul. Seperti kalau berdasarkan kilometer dia hitung berdasarkan kilometer, kalau berdasarkan hari dia akan menghitung hari. Ya. Seperti itu. Jadi Mas Anggi, ya kita tadi udah ngomongin mengenai masalah koneksi dan beberapa informasi yang bisa dihadirkan di motor ke HP. Ada nggak sih kayak misalkan kan saya lihat kan beberapa motor yang FI terutama ya, itu kan kayak ada notifikasi kalau ada masalah di elektroniknya, kayak misalkan kedipan lampu. Nah di sini juga ada nggak kayak misalkan kedipan lampu atau mungkin apa gitu? Nah jadi gini Mas, jadi gini, ini Y Connect ini sangat membantu juga kita dalam menganalisa suatu masalah yang ada di motor. Contoh kan kalau yang tadi Mas bilang suka ada bling-bling gitu ya. Nah di Y Connect itu bisa membaca nanti. Nah jadi pada saat nanti di perjalanan atau mungkin maaf jangan sampai terjadi ada suatu permasalahan. Nah nanti dengan cara mengisi malfunction notification, Y Connect ini akan mengirimkan email notification error code itu ke email yang kita tuju di sini. Nah sehingga nanti pada saat konsumen itu memeriksa motornya ke dealer, itu nanti dealer ataupun mekanik kita lebih mudah mendiagnosa secara baik kerusakan ataupun suatu failure yang ada di motornya, seperti itu. Oh, jadi pada dasarnya kalau misalkan memang terkoneksi ya HP-nya dengan motor, maka pada saat ada kerusakan, maka sistem ini, aplikasi akan mengirimkan email ke kita. Iya, gitu sesuai dengan yang dituju gitu ke sini. Yang udah kita isi awal ya. Iya. Nah, itu email itu akan berisi dari segala permasalahan ya, informasi kesalahan atau hasil diagnosa kayak gitu. Kalau kita bilang tuh mungkin kayak kode yang akan dijadikan dasar untuk pengecekan selanjutnya oleh mekanik. Betul. Begitu, seperti itu ya. Betul. Oke, jadi seperti itu ya.
lengkap juga pokoknya di sini lengkap ya, bisa dilihat di sini gitu ya, terus data-data apa namanya yang bisa direkam harian, apa namanya tadi konsumsi bahan bakar ya, dikonversi ke bulan juga bisa nanti lihat konsumsi per jadi bulan. benar-benar lengkap ya. Dan ini pertama ya di motor sport series ya, berarti ya Sport series yang bisa di Indonesia ya kayaknya iya di Indonesia ya. Iya, betul ya teman-teman sekalian seperti itu. Nah teman-teman sekalian tadi udah dijelaskan oleh Mas Hanggi panjang lebar kupas tuntas mengenai fitur connect. Jadi memang pada dasarnya R15 yang sekarang tuh banyak banget view yang ditambahkan, terutama videonya ada. Itu aja, mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Saya Mas Anggi undur diri, sampai bertemu di vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.